Halo, assalamualaikum teman-teman pemirsa. Kembali bersama saya Nas Kasipahu. Di video kali ini saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman buat teman-teman pengguna sepeda motor yang mungkin ingin belajar jadi montir atau teman-teman yang mau belajar bengkel pemula. Saya akan berusaha share secara detail seputar servis dan perbaikan sepeda motor. Jadi, bagi siapa saja yang baru melihat video ini, kalian sudah berada di channel yang tepat. Silakan subscribe dan aktifkan ikon loncengnya agar teman-teman pemirsa tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Monggo subscribe ya. Oke, kalau sudah subscribe, langsung aja kita ke tutorialnya. Sesuai dengan judul video, pengguna sepeda motor bisa melakukan sendiri di rumah cara tap oli motor. Nah, di sini medianya adalah Honda Revo, teman-teman. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Kapan dan berapa lama waktu yang tepat kita mengganti oli motor? Jadi begini teman-teman, kalau motornya teman-teman speedometernya masih aktif, itu patokannya di angka speedometer teman-teman. Jadi ganti olinya sesuai aturan pabrik. Biasanya kalau motor baru, seperti yang tertera di buku servis motor teman-teman, yang disarankan oleh bengkel resminya, penggantian oli itu kalau motor yang baru-baru ini hitungan kilometernya itu sekitar 4.000 sampai 6.000 kilometer satu kali ganti oli. Namun kalau motor yang umurnya sudah lama, kapan sih waktu yang tepat untuk ganti oli? Jadi ganti olinya kalau speedometernya masih fungsi, ikuti angka dari speedometernya per 1000 km teman-teman. Per 1000 km satu kali kita ganti oli. Lalu bagaimana dengan motor yang speedometernya tidak aktif lagi atau speedometernya tidak jalan? Gimana cara kita mengetahui kapan kita mau ganti oli? Nah, pertanyaannya kan demikian. Oke, di sini saya akan jelaskan teman-teman. Nah, kalau motor yang sudah tidak aktif kilometernya, berarti kan kita tidak bisa patokan. Jadi kita memperkirakan saja teman-teman. Nah, cara memperkirakannya bagaimana? Seperti ini. Caranya kita langsung cek ke mesin aja teman-teman. Pada saat kita mau mengecek ke mesin, siapkan tang seperti ini. Lalu motornya kita gunakan standar 2 di tempat yang rata. Oke, seperti ini. Nah, kita gunakan standar 2 di tempat yang rata. Kemudian tongkat olinya ini kita buka menggunakan tang. Nah, dibuka seperti ini. Kita cek olinya. Kalau kita standar 2 itu untuk meratakan oli yang ada di dalam mesin supaya kena ujung tongkat oli ini teman-teman. Nah, ujung tongkat oli ini kita keluarkan, lalu kita teteskan olinya di tempat yang agak terang seperti ini. Nah, usahakan ambil 1-2 tetes. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dilihat secara fisik teman-teman. Oli yang sudah warna kecoklatan gini itu sudah siap untuk diganti teman-teman. Tapi kalau permukaan wadahnya ini transparan, itu belum perlu kita ganti olinya. Nah, tapi kalau seperti ini, apalagi kalau sudah hitam pekat seperti tinta, itu wajib diganti. Terlalu lama dipakai teman-teman. Nah, seperti itu cara ngeceknya. Nah, kalau sudah kelihatan seperti ini, langkah berikutnya kita lakukan
pengetapan oli. Ini wadahnya kan Honda Revo teman-teman, motor bebek. Jadi kita buka baut tap olinya menggunakan kunci ring 17 seperti ini. Saya sarankan yang merek Tekiro seperti ini teman-teman. Ini merek yang paling bagus. Nah, kenapa saya sarankan yang seperti ini? Ini kunci paten teman-teman. Itu bisa menjaga baut-baut mesin kita itu tidak dol, supaya tidak ledes baut-bautnya. Makanya saya menyarankan menggunakan kunci yang kualitas bagus seperti Tekiro. Kemudian kunci ini bentuknya berbeda-beda teman-teman. Nah, ada yang bentuknya siku tinggi begini, ada juga yang rata, model kunci ring seperti ini. Nah, kalau untuk tap oli, khususnya motor bebek seperti ini, usahakan yang sikunya tinggi seperti ini teman-teman. Kenapa? Ada fungsinya ini teman-teman. Karena kita mau mengetap oli di bagian bawah mesin, supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, mungkin tangan kita kesenggol oleh stang kaki. Nah, kalau ini tidak terlalu dapat sama stang kaki. Oke, seperti itu. Nah, kemudian langkah penggantian olinya, kita siapkan sebuah wadah untuk menampung oli yang keluar seperti ini. Gunakan wadah yang seperti ini di bagian bawah. Lalu kita cari baut tap oli baut 17 teman-teman, karena ini kuncinya kunci 17. Nah, perhatikan baik-baik, baut yang ada di bawah kolom mesin itu teman-teman ada dua. Ada yang di sebelah kiri dan ada yang di sebelah kanan. Nah, kalau kita mau ngetap oli, kita buka baut yang sebelah kanannya mesin teman-teman, yang dekat dengan bak kopling ini. Kalau baut yang di sebelah kiri, yang dekat bak magnet, itu bukan baut tap oli teman-teman, tapi itu baut setut kamrat. Jangan dibuka di situ karena di situ ada pirnya. Oke, seperti itu. Kemudian usahakan kita berada di sebelah kiri mesin teman-teman. Usahakan kita berada di sebelah kiri mesin. Kenapa? Karena di sebelah kanan itu ada knalpot yang menahannya, ada knalpot yang menghalanginya dan pedal rem. Nah, tapi kalau di sebelah kiri itu kita leluasa kita bekerja teman-teman. Oke, kita pindah ke sebelah kiri mesin. Oke, kita berada di sebelah kiri mesin. Perhatikan di sini ada dua baut teman-teman. Nah, ini tadi yang saya maksud baut setut kamrat yang sebelah kiri. Nah, sedangkan baut untuk kita membuka oli yang sebelah kanan teman-teman. Yang sebelah kanan ini. Ingat, yang sebelah kanan. Nah, kemudian cara membukanya. Nah, di sini banyak terjadi kesalahan teman-teman. Ini perlu saya jelaskan secara detail di sini. Ini baut menghadap ke atas teman-teman. Kalau kita mau melonggarkan, kalau kita mau membuka, putarnya searah jarum jam. Searah jarum jam. Searah jarum jam. Kemudian kalau kita mau menutup, mau mengencangkan, itu kebalikannya, yaitu berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam kalau kita mau mengencangkannya. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Nah, itu diperhatikan baik-baik, diingat-ingat teman-teman, supaya tidak terjadi kesalahan saat membuka baut. Nah, itu kalau bautnya menghadap terbalik, menghadap ke atas. Tapi kalau menghadap ke bawah atau di depan kita, ya kalau mau melonggarin kebalikan. Longgarin kebalikan, berlawanan arah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu mengencangkan. Itu kalau bautnya berada di atas atau di depan kita. Tapi kalau di bawah gini itu kebalikannya teman-teman. Perlu diingat di situ. Oke? Nah, kemudian kunci 17 ini kita paskan di kepala bautnya.
Nah, cari posisi yang tepat, jangan terlalu ke belakang karena ini dekat dengan stang kaki, jangan juga terlalu ke depan karena ini ada tonjolan di bagian depan penahan baut supaya tidak kena benturan. Usahakan di tengah-tengah seperti ini. Kemudian itu paskan lubang kuncinya, itu tepatkan betul-betul tepat di tengah-tengah baut teman-teman. Baru kita sentak. Kalau kita melonggarkan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita longgarkan putarnya searah jarum jam seperti ini. Nah, sekali aja tinggal kita putar. Nah, ini melonggarkan searah jarum jam. Kalau bautnya tempatnya terbalik seperti ini, terbalik namanya menghadap ke atas. Nah, sampai longgar. Kalau sudah longgar, kita putar pakai tangan. Kalau sudah longgar, kita putar pakai tangan seperti ini teman-teman. Nah, itu keluar olinya itu sudah tua. Terus kemudian muncul pertanyaan lagi, nggak mau repot, bawa ke bengkel aja, kan di sana lebih bersih, bisa disemprot dengan angin. Kalau di rumah kan kita nggak bisa semprot. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa pernyataan itu saya berani bantah. Kenapa? Justru lebih bersih kita tap oli di rumah ketimbang kita bawa ke bengkel untuk disemprot. Nah, ini ada dua alasan yang mau saya sampaikan kepada teman-teman pemirsa. Alasannya begini. Yang pertama, saya pindah dulu ke kanan. Jadi begini logikanya teman-teman. Ini olinya turun sedikit demi sedikit, tinggal sisa-sisa doang di dalam mesin. Lalu kita gunakan semprot. Nah, di tabung kompresor itu mengandung tekanan angin yang sangat tinggi teman-teman. Ketika kita semprot ke sini, jadi tekanannya itu sangat kuat sekali. Yang seharusnya oli yang mau turun itu malah menyebar teman-teman di dalam mesin oleh tekanan angin yang kita semprotkan, sehingga sisa-sisa kotoran endapan di dalam mesin itu ndak sempat keluar, malah menyebar. Itu alasan yang pertama. Lebih bagus kita ndak perlu semprot, kita tap olinya saat kita tidak dipakai motornya. Contoh, kalau sudah sekitar sore, kan malamnya kita tidak pakai, kita tap sorenya, paginya kita pasang baut tap oli, kita masukkan oli. Nah, ataupun kalau mau pengen lebih cepat, itu kita bisa miringkan ke kiri atau ke kanan sampai benar-benar tiris habis. Seperti ini kita miring-miringkan ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian alasan yang kedua, kenapa tidak disemprot dengan angin? Nah, ini saya mau perlihatkan sesuatu yang jarang diketahui oleh teman-teman dan belum pernah disampaikan oleh bengkel-bengkel kebanyakan. Nah, ini kompresor. Saya akan perlihatkan ada sebuah gejolak di sini. Ada sebuah permasalahan yang mau saya buktikan ke teman-teman, bahwa di dalam tabung kompresor ini mengandung banyak air teman-teman. Air itu tidak boleh bercampur dengan oli, itu akan merusak mesin. Nah, mungkin teman-teman beranggapan ini sih sebagai alasan saja, karena saya malas mau nyemprot atau mau mengirit bensin karena sekarang harga bensin mahal. Tapi saya di sini mau membuktikan alasannya itu supaya
air yang ada di dalam kompresor tidak tercampur dengan oli di dalam mesin ketika seringkali disemprot. Ini saya mau perlihatkan bahwa di dalam tabung kompresor itu ada air. Oke, saya buka ventilnya di bawah. Ini kompresor yang saya diamkan berbulan-bulan teman-teman, belum pernah dikontrol. Lihat. Oke, itu buktinya di tabung kompresor itu banyak air. Nah, kalau kita semprotkan ke mesin saat kita ganti oli secara terus-menerus, itu air yang di kompresor itu akan ikut angin yang kita semprotkan ke mesin. Jadi berpengaruh dengan mesin kita, teman-teman. Jadi lebih bersih kita tap oli di rumah, itu saran saya. Nah, kalau teman-teman tidak berani tap oli sendiri, silahkan nonton kembali video saya. Nonton kembali video saya, cara-caranya sudah saya jabarkan secara detail. Tidak perlu takut, tinggal standby di video saya. Oke, seperti itu pemirsa. Jadi seperti itu teman-teman, lebih bagus kita tap oli di rumah aja. Nah, terus nanti kan bengkel bilang, itu orang mau menahan rezekinya orang itu. Tenang aja teman-teman, rezeki itu sudah ada yang atur, percayalah. Oke, seperti itu aja teman-teman. Jadi ini proses tap olinya anggaplah sudah ditiriskan sampai habis. Anggaplah teman-teman seperti dari sore sampai pagi kita mau memasangnya. Oke teman-teman, di sini kita mau tutup baut tap olinya. Caranya seperti ini, perhatikan baik-baik. Baut tap oli kita masukkan ke lubangnya. Itu usahakan dilihat rata teman-teman. Putar dulu dengan tangan, jangan langsung putar pakai kunci. Putar pakai tangan dulu sampai benar-benar masuk, sampai benar-benar sudah terasa kencang, tidak kuat kita putar dengan tangan, baru kita putar pakai kunci. Nah, cara pengencangannya kan kebalikan dari tadi teman-teman. Nah, kalau baut yang menghadap ke atas, cara pengencangannya itu berlawanan arah jarum jam, dari kiri ke kanan teman-teman. Oke, seperti ini, kencangkan secukupnya, jangan terlalu dikencangkan berat. Karena di sini ada ring aluminium sebagai penahan. Cukup kalau sudah nyangkut agak berat sedikit, udah, jangan diteruskan lagi. Seperti itu teman-teman. Ingat, kalau sudah dirasa kencang, jangan kencangkan seperti mengencangkan baut roda yang keras teman-teman. Tidak perlu itu. Cukup dikencangkan secukupnya aja. Kalau sudah dirasa keras sedikit, udah, berhenti, jangan putar terus. Oke, kalau baut tap olinya sudah kita kencangkan di bagian bawah, langkah berikutnya kita siapkan corong seperti ini. Nah, teman-teman bisa ambil di dapur, boleh, corong minyak tanahnya. Nah, kita masukkan di sini, dan yang terpenting sediakan olinya seperti ini. Nah, untuk motor bebek ukuran olinya itu 0,8 teman-teman, 0,8 liter, bukan 1 liter. Seperti ini, 0,8. Terserah mau gunakan tipe saya 20-50 atau 10-40, silahkan, tidak apa-apa, asal teman-teman jangan beli oli online. Usahakan beli di bengkel resmi ataupun bengkel-bengkel ternama, karena untuk pemakaian oli di luaran sana banyak oli palsu teman-teman. Itu pemakaiannya tidak boleh terlalu lama, boleh digunakan tapi
jangka pakainya pendek teman-teman, seminggu atau 2 minggu lah. Nggak bisa dipatok itu, karena kalau terlalu lama itu oli palsu itu dia akan mengental di dalam mesin karena pemuaian panas. Nah, usahakan sempatkan diri teman-teman beli oli ke bengkel resmi. Oke, seperti itu. Kita buka olinya, kemudian kita tuangkan ke mesin. Nah, kalau sudah dituang habis seperti ini, kita keluarkan corongnya, kemudian kita tutup tongkat olinya, lalu kita kencangkan pakai tangan, kencangkan sedikit aja teman-teman. Oke, seperti itu caranya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya share bisa bermanfaat buat teman-teman pengguna sepeda motor. Yakin aja teman-teman harus bisa melakukannya sendiri di rumah. Kalau belum siap, masih ragu-ragu, like aja video saya ini. Kalau teman-teman butuh kembali video saya, tinggal teman-teman masuk ke beranda YouTube, lalu itu ada menu di bagian pojok kanan bawah. Itu ada menu koleksi teman-teman. Teman-teman klik aja koleksi. Nah, kemudian di sana ada menu video yang disukai. Tinggal cari kembali video saya yang teman-teman sukai. Nah, itulah gunanya kalau kita menyukai video yang kita tonton, itu kita bisa gunakan untuk kita nonton kembali, mencarinya lewat menu koleksi itu teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Apabila ada yang kurang dari penyampaian saya atau ada yang salah perkataan saya, mohon dimaafkan. Jangan lupa like video ini, subscribe channel YouTube saya Naskah Sipahu, aktifkan icon loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.